Halo teman-teman, dalam video kali ini kami akan menyampaikan materi tentang peta. Pengertian peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Peta bisa disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta konvensional yang tercetak hingga peta digital yang tampil di layar komputer. Berikut adalah beberapa fungsi dari peta. Yang pertama, menunjukkan lokasi suatu tempat. Yang kedua, memberi gambaran tentang luas suatu daerah. Yang ketiga, memberitahu kita jarak antara suatu tempat ke tempat lainnya. Yang keempat, memberitahu kita tentang arah. Yang kelima, memberitahu gambaran tempat yang akan dikunjungi. Jenis-jenis peta. 1. Jenis peta berdasarkan isinya. Yang pertama ada peta umum, menampilkan seluruh permukaan bumi dari segi fisik, alam maupun buatan manusia. Peta ini memiliki gambaran informasi secara umum. Contohnya, peta topografi, peta rupa bumi, peta korografi, dan lain-lain. Peta umum adalah jenis peta yang menggambarkan kenampakan bumi, baik fenomena alam atau budaya. Peta umum dibagi menjadi 3, yaitu peta topografi, peta korografi, dan peta dunia atau geografi. Yang kedua yaitu ada peta khusus atau peta tematik, menampilkan informasi kenampakan tertentu, penggunaan simbol sesuai dengan tema pada judul peta. Contoh, peta penggunaan lahan, peta kepadatan penduduk, peta persebaran objek wisata, dan lain-lain. Yang kedua yaitu jenis peta berdasarkan skalanya. Ada peta kadaster. Peta kadaster adalah jenis peta yang memiliki skala antara 1:100 hingga 1:5000. Biasanya, peta ini digunakan untuk menggambarkan luas tanah maupun sertifikat tanah. Selanjutnya ada peta skala besar. Jenis peta ini adalah peta yang memiliki skala antara 1:5000 hingga 1:250.000. Peta ini digunakan untuk menggambarkan daerah yang sempit, misalnya peta kelurahan, peta desa, peta kecamatan, dan peta kota. Selanjutnya yaitu peta skala sedang. Peta skala sedang memiliki skala antara 1:250.001 sampai dengan 1:500.000. Cakupan wilayah yang digambar dalam peta ini termasuk provinsi, pulau, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu peta skala kecil. Peta jenis ini memiliki skala antara 1:500.001 sampai dengan 1:1 juta. Daerah yang digambar pun cukup luas, misalnya satu negara. Dan yang terakhir yaitu peta skala geografi. Jenis peta yang terakhir ini memiliki skala yang lebih kecil dari 1:1 juta. Karena skalanya yang kecil, wilayah yang termasuk ke dalam peta pun lebih luas. Peta yang memiliki skala sekecil ini biasanya adalah peta benua dan peta dunia. Selanjutnya ada peta berdasarkan bentuk atau simetrisnya. Yang pertama ada peta datar atau bisa disebut juga dengan peta dua dimensi atau peta biasa ataupun peta planimetri. Peta ini berbentuk datar dan pembuatannya pada bidang datar seperti kain. Peta ini digambarkan menggunakan perbedaan warna atau simbol dan lainnya. Selanjutnya ada peta timbul atau peta tiga dimensi atau peta stereometri. Peta ini dibuat hampir sama dengan keadaan sebenarnya di muka bumi. Pembuatan peta timbul menggunakan bayangan tiga dimensi sehingga bentuk-bentuk muka bumi tampak seperti aslinya. Selanjutnya ada peta digital. Peta ini merupakan peta hasil pengolahan data digital yang tersimpan dalam komputer. Peta ini dapat disimpan dalam bentuk disket ataupun CD-ROM, contohnya citra satelit atau foto udara. Selanjutnya ada peta garis.
Peta ini menyajikan data alam dan ketampakan buatan manusia dalam bentuk titik, garis, dan luasan. Selanjutnya ada peta foto. Peta ini dihasilkan dari mozaik foto udara yang dilengkapi dengan garis kontur, nama, dan legenda. Selanjutnya yaitu unsur-unsur peta. Unsur-unsur peta ada 11. Yang pertama yaitu judul, kedua orientasi atau tanda arah, yang ketiga skala, yang keempat simbol, yang kelima warna peta, yang keenam tipe huruf atau lettering, yang ketujuh garis astronomis, yang ke-8 inset, yang ke-9 garis tepi peta, 10 sumber dan tahun pembuatan, dan yang terakhir garis lintang dan garis bujur. Selanjutnya yaitu manfaat peta. Yang pertama, untuk memahami letak dan lokasi. Yang kedua, mempermudah perjalanan. Yang ketiga, membantu mengambil keputusan. Yang keempat, untuk mengetahui data spesifik. Yang kelima, lebih peduli lingkungan. Yang keenam, belajar dan menambah wawasan. Yang ketujuh, manfaat dalam teknologi dan sains. Dan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan mobilitas global. Sekian materi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat.